طبعا هذه هدية بسيطة من إخوانكم في إندونيسيا الله يسعدك. عشان تستقبل رمضان إن شاء الله وتتسحر إن شاء الله. أوه وأنا قصت عمني الله يخليك يا رب. يلا بدك تاكل مجبور. ايوه الله يرضى. شكرا برافو عليك. شكرا Indonesia. كمان. Syukran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Ada satu kisah menarik dan inspiratif tentang seorang wanita Yahudi bernama Golda Meir. Golda Meir ini adalah seorang aktivis Yahudi wanita, dan dia benar-benar menjadi tulang punggung perjuangan masyarakat Indonesia Yahudi di awal-awal kemerdekaan mereka di Palestina. Tahun 1948, tahun di mana Inggris akhirnya melepaskan Palestina untuk diserahkan dan dijajah oleh Yahudi Israel. Tahun di mana terjadi peristiwa Nakbah, hampir sejuta warga Palestina diusir keluar dari tanah mereka. Tahun di mana Zionis Israel ini mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Konon saat itu Israel mengalami masalah finansial, kekurangan dana untuk melanjutkan penjajahan mereka. Dan itu yang akhirnya membuat Golda Meir ini berinisiatif melakukan fundraising. Dan sebetulnya memang teman-teman, kalau kita bicara Yahudi dan Zionisme, itu tidak jauh-jauh dari bicara pengumpulan donasi, fundraising, campaign-campaign dana, keuangan. Itu memang Zionisme itu bisa hadir, bisa tersukseskan, bisa terrealisasi. Itu tidak lain karena memang sejak tahun 1900 awal, mereka itu sudah mengadakan campaign pengumpulan donasi antara keluarga-keluarga Yahudi. Jadi ada satu celengan khusus ya, Promised Land, untuk tanah menjanjikan, itu mereka nyebutnya. Jadi celengan ini disebar di seluruh rumah-rumah orang-orang Yahudi di berbagai negara, di Eropa, di Amerika, di Asia, untuk merealisasikan terbentuknya negara Yahudi di Palestina. Nah, tahun 48 saat itu ada krisis keuangan. Akhirnya si Golda Meir ini dia memimpin satu gerakan campaign fundraising di hadapan bangsa Yahudi di Chicago, Amerika. Dia memulai kampanyenya. Dia di sana menangis, mengemis, mengibah, mengeluarkan air mata buaya, dan mengatakan kepada masyarakat di sana bahwa saya nggak akan kembali ke Palestina sebelum saya mengumpulkan 50 juta US dollar. Angka itu di tahun itu besar sekali. Kita lihat semangat dia. Dia berani punya target yang tinggi. Saya akan keliling Amerika, mendatangi kampung-kampung di Amerika, kota-kota di Amerika. Saya akan mengumpulkan dana finansial, fundraising dari masyarakat Amerika, dan saya akan kembali ke Palestina sebelum saya mendapatkan 50 juta US dollar. Akhirnya selama setahun dia mengadakan campaign itu, kemudian kembali ke Palestina. Tahu berapa yang dia kumpulkan? Berapa dana yang berhasil dia dia dapatkan dari campaign itu? Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin membawa antum dulu nih, lihat-lihat. Halo Abu Anas. كيف صحتك؟ Allah كيف حالك؟ الحمد لله على ذكر الخير. وين صحتك؟ أين أنت؟ أنا هنا. أنا هنا. Kita sekarang lagi ada di dapur Ramadan yang kita inisiasi lembaga INH. Ini lembaga yang saya dirikan tahun 2018 silam. Jadi insya Allah sepanjang Ramadan kita menyediakan makanan siap saji untuk warga Palestina yang berpuasa. Kita akan bagikan untuk iftar mereka, dan kita bisa lihat ini kurang lebih penampakan lauknya dan nasinya. Teman-teman, jadi siapa yang menjadi penerima bantuan ini? Kita mengkhususkan untuk kalangan tertentu ya. Kalangan pertama, keluarga anak-anak yatim yang orang tuanya syahid dalam berbagai agresi militer. Kemudian juga tentu kalangan warga fuqara dan juga korban luka yang terkena dampak agresi militer Israel ke Gaza. Jadi kita akan berikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di bumi Syam. Mereka memang berhak untuk mendapatkan yang terbaik dari kita. Maka dari itu saya ingin membuka open donasi buat teman-teman yang mau
ikut berpartisipasi dalam program Dapur Ramadan di Gaza tahun ini bersama kami di ENH. Insya Allah kita akan membuka sepanjang Ramadan dan semoga ini bisa menjadi amal jariah untuk kalian semua. Bagi yang sudah berpartisipasi, saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum, tunggu apa lagi? Mari partisipasi dan juga jangan tanggung-tanggung diundang keluarga, kerabat, saudara, karena di bulan Ramadan ini kita akan mengadakan banyak kegiatan futur bersama anak-anak yatim, kemudian korban luka di Gaza. Ini kacang tanahnya untuk menambah rasa. Masya Allah. Bahasa kadas ya. Jadi teman-teman, selama setahun Golda Meir ini dia mengadakan campaign fundraising untuk Israel. Antum tahu target dia mengumpulkan 50 juta US dollar. Tapi yang dia kumpulkan selama setahun berapa? 200 juta US dollar. Itu tahun 1948. Artinya kalau sekarang kursinya dibandingkan dengan hari ini itu sudah berapa miliar US dollar itu ya. Sekarang kita bicara hikmah dari cerita nyata ini, kisah nyata ini. Kita ambil pelajaran meskipun dari orang Yahudi ini. Dan antum harus tahu, Golda Meir ini akhirnya dia ditunjuk menjadi Perdana Menteri Israel yang keempat beberapa tahun setelah ini. Jadi dia teman-teman, kita perhatikan deh. Permasalahan antara kita, umat Islam, dan mereka, orang Yahudi yang punya cita-cita membangun negara Zionis di Palestina, itu perbedaan mendasarnya adalah apa? All out, totalitas. Para penjajah itu totalitas banget dalam melanggengkan penjajahannya, dalam mewujudkan target mereka menguasai Palestina dan sekitarnya. Mereka all out, mereka gunakan berbagai sumber daya yang mereka miliki. Ketika mereka kekurangan sumber daya, mereka tuh minta pengemis ke orang-orang luar sana, dari kota ke kota, mengadakan tur dari desa ke desa. Untuk apa? Untuk mewujudkan, membantu mereka dalam menjajah sebuah negara. Kita harusnya memiliki semangat yang lebih dari itu. Kita harusnya memiliki motivasi yang lebih dari itu. Kenapa? Karena jelas target mereka adalah menguatkan kebatilan dan kita memperjuangkan yang hak, kebenaran. Makanya kalau ada teman-teman yang masih ragu-ragu, malu-malu ketika mau mengumpulkan donasi untuk Palestina, hilangkan sifat-sifat itu. Orang Yahudi aja mereka semangat banget kok untuk kejahatan dan penjajahan. Kita harusnya lebih semangat gitu loh. Itu hikmahnya teman-teman. Jadi mulai hari ini aja loh, kita all out. Kita ini kurang all out selama ini. Kita masih menjadikan pembebasan Masjidil Aqsa ini misi sampingan. Nggak bisa seperti itu teman-teman. Kita harus totalitas dalam membantu mereka. Karena kalau antum sudah mendengar hadis yang saya bacakan di konten sebelumnya, Bumi Syam ini adalah negeri yang Allah titipkan kepada kita, umat di akhir zaman. Palestina adalah tanah yang Rasulullah titipkan kepada kita, umatnya di akhir zaman. Kalau bukan kita yang mengurus mereka, memelihara mereka, menjaga mereka, siapa lagi? Kita mengandalkan siapa? Ini tugas kita. Dan saya ingatkan lagi teman-teman, bahwa barometer ukuran keimanan dan akidah seorang muslim di akhir zaman di hari ini, itu sejauh mana dia peduli terhadap Palestina, terhadap Bumi Syam, terhadap Baitul Maqdis. Maka dari itu sebetulnya ketika orang-orang Yahudi di awal abad ke-19 itu menyebar kaleng-kaleng donasi, celengan donasi untuk mewujudkan terciptanya negara Yahudi di Palestina, itu bukan semata-mata karena mereka tuh butuh duit, bukan. Orang Yahudi kita kenal lah, mereka tuh yang memiliki setengah kekayaan dunia. Keluarga Rothschild itu Yahudi. Mereka memiliki semua kemampuan untuk digunakan. Mereka punya finansial yang kuat. Tapi keberadaan celengan-celengan itu diantara motivasi mereka menyebarkannya apa? Agar ada sense of belong, agar ada semangat di anak-anak Yahudi itu, semangat saling tolong-menolong, saling menguatkan untuk mewujudkan negara Yahudi. Dan kita harusnya punya seperti itu. Kita harusnya juga punya semangat yang sama. Dan apalagi kita, motivasi kita jelas. Motivasi kita ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Palestina, Masjidil Aqsa ini ayat dalam Al-Quran. Barang siapa yang abai terhadap Masjidil Aqsa, maka pertanyakan akidahnya. Barang siapa yang nggak peduli terhadap kondisi Baitul Maqdis, maka pertanyakan keimanannya. Sekarang kita akan membahas tentang statement
sekaligus pertanyaan juga yang banyak disampaikan kepada saya. Gini, Ustadz, saya pengen bantu tapi saya nggak punya dana saat ini. Cukup saya nonton YouTube antum tanpa skip iklan dan subscribe. Syukron, terima kasih, jazakallahu khairan. Tapi saya di sini mau memberikan antum sebuah kiat-kiat, tips dan trik. Antum nggak harus punya uang untuk antum bisa mendapatkan pahala dan kebaikan keberkahan bumi Syam, keberkahan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Kalau kita mau bantu sesama, kita jangan menggunakan matematika manusia. Kita kantong kita kosong, rekening kita kosong, kita nggak bisa bantu, nggak bisa berbuat, enggak. Tapi Allah SWT sudah memudahkan kita. Kita itu sudah difasilitasi dengan sangat luar biasa. Ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang bunyinya gini, Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seorang, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu tanpa mengurangi kebaikan orang yang dia tunjukkan. Maksudnya apa? Antum nggak punya dana, nggak punya uang untuk kirim bantuan ke Palestina. Tapi antum share video ini misalnya. Antum sampaikan pesan ini. Antum sebar konten ini ke WhatsApp, sosial media dan sebagainya. Kalau salah satu dari mereka yang nonton konten yang kalian sebar itu bantu Palestina, misalnya kalian menyebar, nggak sengaja sampai ke berandanya orang yang punya kemampuan, ya, orang yang agnia, muhsinin, dermawan. Kemudian dia melihat dan dia misalnya berdonasi, dia kirimkan hadiah 1 juta misalnya, ya, contoh 1 juta, maka pahalanya juga akan ngalir kepada kalian. Tapi yang masuk ke rekening pahala kalian, yang masuk ke timbangan amal itu nggak 1 juta, minimal 700 juta. Kok bisa? 700 kali lipat. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulah mi'atu habbah. Allah yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah berfirman, teman-teman, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah yaitu seperti orang yang menanam 1 benih. Lalu benih itu tumbuh menjadi 7 cabang dan per cabang itu mengeluarkan 100 benih. Jadi 700. Dan di akhir ayat Allah berfirman apa? Dan Allah ini senang melipat gandakan pahala yang dia inginkan. Masya Allah. Jadi bisa jadi kalian nge-share video ini, kemudian tanpa kalian sadari ditonton oleh banyak orang dan terkumpul misalnya 10 juta dari yang video yang kalian share, itu kali 700 aja. Berapa tuh? 7 miliar. Kalian dari yang nggak punya apa-apa, ya kalian nggak punya materi, tapi rekening amal kalian itu bertambah beratnya. Rekening pahala kalian itu terisi 7 miliar rupiah, Masya Allah. Disinilah nikmatnya menjadi umat Islam, menjadi seorang Muslim, ya. Jadi nggak ada lagi alasan kita nggak bisa bantu, kita nggak punya materi, nggak apa-apa. Tapi jangan gunakan matematika manusia, kita gunakan matematika Al-Quran, Masya Allah. Dan sekali lagi teman-teman, jangan kalah motivasi oleh wanita Yahudi tadi. Kita punya 1000 motivasi yang lebih mulia dibandingkan mereka. Kalau mereka semangatnya menggebu-gebu, kalau mereka all out totalitas untuk melanggengkan penjajahan, untuk mensukseskan penjajahan di Palestina, maka kita punya jutaan alasan untuk mempertahankan Palestina, untuk menjaga Palestina, untuk melawan penjajahan ini, dan untuk menjadi bagian dalam pembebasan Masjidil Aqsa. Dan sekarang kita akan datangi rumah-rumah warga untuk menyampaikan amanah ini. Jadi ikuti terus vlog ini. Tuhibbu urzujaj? Tapi awal ini banyak awas minhana. Bismillah. Oh ya Allah.